warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini presentasi mata kuliah Struktur Aljabar 2 dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Oktaviani, Lala Nur Mahfuda, dan Mugi Raharjo dengan materi ideal. Yang pertama di sini ada pengertian ideal. Di dalam ring terdapat subring khusus yang memiliki sifat-sifat istimewa, yaitu tertutup terhadap perkalian unsur di luar subring. Nah, subring ini disebut suatu ideal. Pada ideal dikenal dengan ideal kiri, yaitu bila tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kiri, dan ideal kanan tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kanan. Definisi yang pertama, misalkan ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan S dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah subring dari R. Nah, disebut ideal kiri jika untuk setiap A elemen S dan R elemen R, maka RA elemen S. Nah, atau gini, ideal kiri ya. Misalkan R suatu ring tak nol dan I adalah himpunan bagian tak kosong di R. Nah, himpunan I ini disebut ideal kiri. Dengan syarat jika ia adalah subgrup dari operasi penjumlahan dan merupakan grup komutatif. Nah, R-nya itu merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan dan juga akan menyerap perkalian dari kiri. Nah, artinya gini, jika kita kalikan suatu elemen di R dari kiri dengan elemen di S, dia akan kembali di I. Ideal. Atau bisa ditulis ya, R dikali I itu himpunan bagian dari I. Nah, selanjutnya, misalkan R operasi terhadap penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, dan S operasi terhadap penjumlahan dan perkalian adalah subring dari R. Nah, disebut ideal kanan jika untuk setiap A elemen S dan R elemen R, maka AR elemen S. Nah, kalau yang tadi itu ideal kiri, itu perkaliannya dari kiri. Nah, bedanya dengan ideal kanan itu ya, kalau ideal kanan itu perkaliannya dari kiri. Kita kalikan elemen di R dari kanan dengan elemen di S. Nah, kalau di kiri kita kalikannya elemen R dari kiri. Nah, kalau kanan perkaliannya itu dari kanan. Selanjutnya ada definisi 7.5 yang berbunyi, misalkan R bagian dari operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan S bagian dari operasi penjumlahan dan perkalian adalah subring dari bilangan real. Itu disebut ideal jika merupakan ideal kiri dan ideal kanan, yaitu untuk setiap A elemen S dan R elemen dari bilangan real, maka RA elemen S dan AR elemen S. Selanjutnya, definisi dari 7.6 yang berbunyi, misalkan R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong, merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, S-nya itu himpunan bagian dari bilangan real, disebut ideal kiri bila untuk setiap A, B elemen S dan R elemen S itu berlaku ketiga ini. Yang pertama, A dikurangin B itu elemen S,
yang kedua itu A dikali B elemen S, dan yang ketiga itu RA elemen S. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi 7.7 yang berbunyi, misalkan R bagian dari operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong, merupakan himpunan bagian dari bilangan real, yang S-nya itu himpunan bagian dari bilangan real itu sendiri, yang disebut ideal kanan. Bila untuk setiap A, B elemen S dan R elemen S itu berlaku untuk ketiga ini. Yang pertama itu ada A dikurangin B elemen S. Yang kedua ada A kali B elemen S. Yang ketiga ada RA elemen S. Definisi 7.8. Misalkan R suatu operasi terhadap penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring dan S tidak sama dengan himpunan kosong, merupakan himpunan bagian dari R. S anggota R disebut ideal bila untuk setiap A, B elemen S dan R elemen S berlaku A min B elemen S, A kali B elemen S, RA elemen S, dan AR elemen S. Jadi suatu subring dinamakan ideal bila subring tersebut tertutup terhadap operasi perkalian unsur di sebelah kiri dan subring tersebut juga tertutup terhadap operasi perkalian unsur di sebelah kanan. Langsung ke contoh. Untuk contoh definisi 7.3, misalkan Z4 1,23 merupakan suatu ring. Tunjukkan bahwa S 0,2 adalah suatu ideal. Nah, telah kita tunjukkan bahwa S dengan anggotanya 0,2 adalah subring dari Z4 yaitu 1,2,3. Sekarang akan ditunjukkan bahwa S merupakan suatu ideal dengan membuktikan bahwa S adalah ideal kiri dan ideal kanan. Nah, diketahui set 4-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan S-nya itu 0,2. Untuk ideal kiri berarti 0 dikali 0 anggota set 4 dikali anggota S, kemudian 1 dikali 0 hasilnya 0, 2 kali 0 0, 3 kali 0 0, kemudian 0 dikali 2 0, 1 dikali 2 2, 2 dikali 2 itu 4 karena Z4 itu terakhir 3, sedangkan hasil dari 2 kali 2 4, jadi balik lagi yaitu hasilnya 0 diputar. Nah, kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 2. Jika 4 nilainya 0 maka 5 1 dan 6 berarti 2. Nah, untuk ideal kanan bisa lihat sendiri ya. Nah, S merupakan ideal kiri dari set 4. Itu untuk yang ideal kiri, dan S merupakan ideal kanan dari set 4. Jadi S merupakan ideal kiri dan ideal kanan dari set 4. Nah, misalkan Z yaitu operasi pada penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, maka himpunan bagian dari Z yaitu 2Z plus kemudian 3Z dan 4Z dan seterusnya merupakan suatu ideal dari Z. Contoh, misalkan Q anggota operasi pada penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, maka himpunan bagian dari Q yaitu Z merupakan bukan suatu ideal dari Z. Dari contoh yang telah diberikan, bila kita telah mengetahui bahwa S adalah suatu subring R, kita cukup mencari nilai perkalian unsurnya saja. Tidak perlu lagi dibuktikan bahwa S adalah suatu subring. Tetapi bila kita belum mengetahui bahwa S adalah suatu subring atau bukan, kita harus membuktikan
S terlebih dahulu, merupakan suatu subring. Setelah itu kita baru mencari nilai dari perkalian unsurnya tertutup terhadap subring tersebut. Bisa teman-teman lihat tabelnya ya. Ini soal latihan. Oke, terima kasih.